Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini kita akan meneruskan pembahasan sistem pencernaan manusia, terutama tentang pencernaan kimiawi. Minggu lalu kita sudah melihat enzim atau hormon apa saja yang bisa kita temukan di organ-organ pencernaan. Itu menjadi tugas literasi ya minggu lalu. Oke, jadi makanan itu harus dipecah dulu menjadi zat-zat yang lebih kecil supaya bisa diserap oleh tubuh. Kenapa harus diserap oleh tubuh? Karena memang makanan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Apa fungsi makanan? Yang pertama tentunya adalah sebagai sumber energi. Kemudian kedua, sebagai zat yang menyebabkan pertumbuhan tubuh manusia. Yang ketiga, sebagai pemelihara atau yang merawat supaya sistem metabolisme berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir juga sebagai pelindung atau bagian dari sistem imunitas. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa kita bagi menjadi dua golongan besar, yaitu makronutrien, artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Kemudian mikronutrien, yaitu makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Walaupun sedikit tapi harus ada, itu adalah mikronutrien. Contoh dari mikronutrien adalah garam mineral dan vitamin. Sedangkan contoh dari makronutrien dan kebetulan juga bentuknya adalah makromolekul, yaitu makanan dalam golongan apa? Karbohidrat, kemudian lipid atau lemak, dan protein. Nah, makanan dalam bentuk makromolekul ini yang harus dipecah dulu atau dirombak menjadi zat yang lebih kecil. Untuk mikronutrien, yaitu garam mineral dan vitamin, ini tidak perlu dirombak dulu, langsung bisa diserap oleh tubuh. Nah, cara pemecahan makanan menjadi zat yang lebih kecil itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Pemecahan secara mekanis artinya secara fisik makanan tersebut dirubah strukturnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam sistem pencernaan, juga bisa lebih banyak permukaan yang terkena oleh enzim atau bahan kimia. Sedangkan pencernaan secara kimiawi artinya melibatkan kimia atau bahan kimia dalam bentuk enzim dan hormon untuk merombak ikatan-ikatan kimia dari makromolekul menjadi unsur yang lebih kecil. Pencernaan mekanis dan kimiawi ini terjadi dalam saluran pencernaan, kemudian dibantu oleh kelenjar pencernaan sebagai kelenjar kimiawi. Contohnya adalah adanya bantuan enzim dan hormon. Sekarang kita lihat dulu saluran pencernaan manusia itu terdiri dari apa saja. Kita sudah mengenal. Pertama mulai dengan mulut. Dalam organ mulut, ada bagian-bagian lain yang tentunya membantu proses pencernaan. Mulai dengan adanya gigi yang merombak secara mekanis, kemudian ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Makanan dari mulut kemudian ke esofagus. Nah, di esofagus ini tidak terjadi pencernaan secara kimiawi. Di sini hanya terjadi pendorongan makanan dari mulut ke lambung karena ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Kemudian di lambung baru terjadi pencernaan secara kimiawi dari lambung masuk usus halus. Nah, di usus halus ada 3 jenis usus halus. Yang pertama adalah duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan ketiga adalah ileum. Proses pencernaan itu terjadi mulai dari organ mulut sampai ke usus halus bagian duodenum. Nah, di bagian jejunum dan ileum ini sudah terjadi apa? Sudah terjadi penyerapan karena makanannya sudah menjadi zat-zat kecil atau unsur-unsur yang bisa diserap oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak diserap itu nanti akan dimasukkan ke
kolon atau usus besar. Dari usus besar masih terjadi penyerapan kalau ada kelebihan air. Kemudian dari sini baru dibawa ke ruas terakhir usus besar yaitu rektum dan akhirnya ke anus. Terjadilah peristiwa yang namanya defekasi, yaitu pelepasan dari sisa sistem pencernaan dalam bentuk feses. Selain mulut sampai usus halus, ada lagi dua organ lain yang sangat penting membantu proses pencernaan, tapi tidak langsung dilewati oleh makanan, yaitu apa? Organ hati dan pankreas. Jadi, hati dan pankreas nanti mengeluarkan sekretnya masuk ke usus halus. Sebelum hati dan pankreas melepaskan sekretnya atau cairannya ke usus halus itu memanggil dulu atau merangsang dulu pengeluaran hati dan pankreas dengan mengeluarkan hormon-hormon. Kemudian kita lihat kelenjar pencernaan hormon dan enzim. Hormon itu fungsinya lebih ke mengatur pengeluaran sekret pencernaan supaya sesuai kebutuhan. Contohnya tadi, hati dan pankreas baru mengeluarkan enzimnya atau cairannya ke usus halus setelah usus halus mengeluarkan hormon pemanggil atau yang menginisiasi supaya sekret dari hati dan pankreas masuk ke usus halus. Kemudian enzim. Enzim di sini fungsinya sebagai biokatalisator yang mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menghidrolisis atau memecah ikatan kimia dari makromolekul menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Nah, apa saja contoh dari hormon dan enzim? Yang pertama adalah mulai dari organ mulut. Di sini kita temukan amilase dan tialin. Ya, ini yang merombak apa? Ini yang merombak karbohidrat. Kemudian di esofagus tidak ditemukan adanya pencernaan kimiawi, hanya ada gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung dari mulut. Kemudian di lambung, nah ini ketika kita mulai melihat makanan atau menghirup aroma masakan atau mulai mengecap di lidah, ini direspon oleh otak sehingga memerintahkan lambung mengeluarkan hormon yang namanya hormon gastrin. Nah, dengan adanya hormon gastrin ini menyebabkan lambung mengeluarkan getahnya atau getah lambung. Contoh dari getah lambung adalah HCl. Dengan adanya HCl, enzim yang ada di lambung yaitu pepsinogen dirubah menjadi pepsin. Kemudian enzim lain yang ada di lambung adalah renin. Nah, dengan adanya HCl dalam lambung, sehingga kondisi makanan di dalam lambung itu bersifat asam. Bubur makanan yang sudah diolah di lambung namanya kim. Kim dari lambung masuk ke usus halus bagian duodenum. Ya, nah kim yang bersifat asam ini merangsang duodenum mengeluarkan hormon kolestokinin yang akan merangsang pengeluaran enzim cairan dari hati, dan duodenum melepaskan hormon sekretin yang kemudian hormon sekretin ini nantinya akan menyebabkan pankreas mengeluarkan enzim atau sekretnya ke duodenum. Ya. Nah ini, jadi kalau saya gambarkan di sini, duodenum mengeluarkan hormon sekretin ke pankreas sehingga pankreas memasukkan enzimnya ke duodenum. Duodenum melepaskan hormon kolestokinin sehingga dengan adanya hormon ini hati baru mengeluarkan sekretnya berbentuk apa? Cairan empedu atau bilus ke duodenum. Bilus ini mengandung garam empedu. Kita lihat sekarang apa saja sih enzim-enzim yang dikeluarkan oleh duodenum. Yang pertama adalah erepsinogen. Erepsinogen ini adalah enzim yang belum aktif sehingga harus diaktifkan dulu oleh enterokinase. Sehingga enterokinase disebut juga aktivator. Kemudian ada enzim disakarase. Ini yang merubah apa tadi? Yang merubah karbohidrat. Kemudian di duodenum ada juga lipase usus. Ini yang mencerna lipid. Kemudian di duodenum ada erepsin atau peptidase. Ini yang mencerna apa? Mencerna
protein. Nah, kita lihat sekarang apa yang dikeluarkan oleh pankreas menuju usus halus setelah diinisiasi oleh sekretin. Yang dikeluarkan oleh pankreas pertama adalah adanya natrium karbonat yang bersifat basa. Kita mengenal bahwa enzim itu tidak bisa bekerja dengan baik kalau dalam kondisi asam, sehingga harus dinetralkan oleh natrium karbonat yang bersifat basa. Kemudian ada juga tripsinogen. Ini enzim yang belum aktif, sehingga harus diaktifkan dulu oleh enterokinase. Kemudian ada amilase pankreas, ini yang mencerna karbohidrat. Ada disakarase pankreas yang mencerna juga karbohidrat. Dan ada lipase atau steapsin yang mencerna lipid. Apa cairan dari hati? Kita sudah mengenal tadi. Cairan dari hati adalah cairan empedu yang mengandung garam-garam empedu. Ini nanti yang akan mencerna lemak. Sekarang kita lihat mekanisme pencernaan karbohidrat. Kita sudah mengenal karbohidrat itu tersusun dari unsur C, H, dan O. Karbohidrat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan gugus gulanya. Karbohidrat yang tersusun dari 1 gugus gula disebut golongan monosakarida, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Karbohidrat yang tersusun dari 2 gugus gula itu disebut dengan disakarida, contohnya adalah laktosa. Jadi laktosa tadi 2 gugus gula, jadi laktosa itu penyusunnya adalah glukosa dan galaktosa. Kalau sukrosa, ya, penyusunnya adalah glukosa dan fruktosa. Sedangkan kalau maltosa, penyusunnya adalah glukosa dan glukosa. Jadi 2 gugus gula ya. Golongan yang ketiga adalah polisakarida, berarti dari karbohidrat yang tersusun dari banyak gugus gula, lebih dari 2, ada yang ratusan, ribuan, puluhan. Contoh dari polisakarida adalah amilum, ya, pada tumbuhan, glikogen, misalnya pada hewan, kemudian serat-serat tumbuhan atau selulosa. Nah, karbohidrat seperti kita kenal baru bisa diserap oleh usus itu apabila sudah dalam bentuk monosakarida. Artinya, kalau makanan golongan karbohidrat masuk ke mulut masih dalam golongan disakarida dan polisakarida, artinya harus dirombak dulu menjadi monosakarida, baru bisa diserap. Sehingga perombakan itu memerlukan enzim yang bisa menghidrolisis atau memecah ikatan kimia molekul karbohidrat. Nah, sekarang kita lihat dulu penamaan enzim hidrolisis. Biasanya penamaan enzim itu dikaitkan dengan substrat yang akan dirubahnya ditambah dengan akhiran ase pada akhir katanya. Contohnya, kalau substrat yang akan dirombaknya adalah laktosa, berarti nama enzimnya adalah laktase. Ase. Kalau substrat yang akan dirombaknya adalah sukrosa, berarti nama enzimnya adalah sukrase. Kalau ada substratnya adalah namanya maltosa, berarti nama enzim perombaknya adalah maltase. Ya. Oke, sekarang kita lihat mekanismenya. Mulai dari mulut. Apabila ada karbohidrat golongan polisakarida, di sini contohnya amilum masuk ke mulut, apakah di sini sudah dicerna? Sudah. Karena di mulut ada apa? Karena di mulut ada enzim amilase, sehingga merubah amilum menjadi disakarida. Jadi karbohidrat yang keluar dari mulut menuju esofagus itu sudah dalam bentuk disakarida. Apakah di esofagus ada lagi pencernaan secara kimiawi? Di sini hanya melanjutkan dari mulut, tidak ada ya. Berarti yang keluar dari esofagus masih dalam bentuk disakarida. Masuk ke lambung. Apakah di lambung ada pencernaan kimiawi? Di sini karena tidak ada enzim untuk merubah karbohidrat, sehingga makanan yang keluar dari lambung masih dalam bentuk disakarida. Masuklah ke usus halus. Nah, di usus halus kita kenal bahwa di usus halus ada enzim yang namanya disakarase. Sehingga dengan adanya enzim ini merubah disakarida menjadi monosakarida.
Apabila masih ada golongan amilum masuk ke usus halus, kita tahu bahwa di amilum itu ada yang namanya amilase. Sehingga amilum ini dirombak menjadi apa? Menjadi disakarida. Nah, ini setelah dalam bentuk disakarida, artinya apa? Kembali ke sini. Jadi disakarida karena adanya disakarase menjadi monosakarida. Jadi kalau sudah dalam bentuk monosakarida berarti ini zat yang diserap oleh usus halus ya, bagian ileum. Oke, sekarang kita lihat pencernaan lemak. Lemak tersusun dari unsur C, H, dan O. Nah, yang disebut dengan lemak atau lipid itu ya tersusun dari 1 mol gliserol dan 3 mol asam lemak. Ini baru namanya satu gugus lipid. Sehingga disebut juga dengan nama lain trigliserida. Jadi kalau kalian menemukan atau tes darah atau uji darah, hasil lemak biasanya dituliskan dengan nama apa? Trigliserida. Oke, kita lihat mekanismenya ya. Lipid yang masuk ke mulut, artinya apa? Di sini tidak mengalami pencernaan karena tidak ada enzim di mulut yang merubah lemak. Berarti keluar dari mulut masih dalam bentuk lipid. Di esofagus tidak ada kimiawi, sehingga keluar dari esofagus masih dalam bentuk lipid. Sekarang masuk ke lambung. Apakah sudah dicerna lipidnya? Sedangkan kita kenal di lambung sudah ada enzim lipase. Nah, ingat ya, lambung itu kondisinya adalah asam karena ada HCl. Sehingga lipase ini tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi lipid yang masuk ke lambung keluar masih dalam bentuk lipid globula atau lipid dalam bongkahan-bongkahan besar. Ya, karena lipase lambung tidak bisa bekerja. Nah, ini yang keluar dari lambung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus, lipid ini diemulsikan dulu oleh garam empedu. Garam empedunya dari mana? Garam empedunya dari hati. Nah, kalau sudah teremulsi, lipid dalam bentuk globula ini berubah menjadi lipid dalam bentuk butiran-butiran atau droplet. Kalau sudah dalam bentuk butiran atau droplet, baru lipid ini bisa dicerna oleh enzim lipase yang ada di usus halus, baik dari pankreas atau dari usus halus itu sendiri. Sehingga lipid tadi bisa dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini berarti baru bisa diserap oleh ileum. Nah, terakhir adalah pencernaan protein. Protein juga merupakan makromolekul. Nama lain protein adalah polipeptida. Kenapa disebut polipeptida? Karena protein tersusun dari rantai ikatan peptida, sehingga disebut polipeptida. Nah, unsur penyusun protein adalah C, H, O, dan nitrogen. Kadang-kadang ditemukan sulfur dan fosfor. Dalam bentuk apakah protein diserap oleh ileum? Dalam bentuk asam amino. Jadi rantai polipeptida ini harus dirubah dulu menjadi asam amino baru diserap oleh ileum. Kalau ada nama peptidase artinya apa? Ini adalah enzim yang merombak ikatan peptida. Namanya peptidase. Nah, seperti apa mekanismenya? Jadi, protein yang masuk ke mulut itu masih dalam bentuk rantai polipeptida yang panjang. Di mulut tidak ada enzim yang merubah protein, sehingga yang meninggalkan mulut menuju esofagus itu masih dalam bentuk rantai polipeptida panjang. Dari esofagus juga masuk ke lambung masih dalam bentuk rantai polipeptida yang panjang. Nah, di lambung barulah protein ini dirombak oleh enzim apa? Oleh enzim pepsin. Jadi rantai polipeptida dirombak oleh pepsin menjadi pepton atau menjadi proteasa. Pepton dan proteasa ini masih berbentuk rantai polipeptida walaupun sudah pendek, ya.
sudah mulai terurai, tapi masih berbentuk rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida pendek ini atau pepton ini masuklah ke usus halus, sedangkan kita tahu di usus halus ada kimotripsin dan tripsin. Ini yang merubah rantai polipeptida pendek menjadi dipeptida. Ya, menjadi dipeptida. Jadi masih berbentuk rantai. Ya, belum. Oke. Nah, kemudian setelah menjadi dipeptida, kita juga mengenal di usus halus kita mempunyai enzim namanya erepsin atau dipeptidase. Berarti dipeptida ini karena ada enzim dipeptidase berubahlah menjadi atau dirombaklah menjadi asam amino. Nah, kalau sudah dalam bentuk asam amino baru diserap oleh ileum. Ya. Jadi, penyerapan yang terutama sudah mulai terjadi, penyerapan itu sudah mulai terjadi di genom, tapi penyerapan yang terutama sebagian besar terjadi di ileum. Di ileum ada dinding yang namanya villi atau vilus. Villi ini mengandung pembuluh darah kapiler, juga memiliki pembuluh lakteal. Ya, jadi golongan karbohidrat apabila sudah bentuk monosakarida diserap di villi masuk ke pembuluh darah kapiler. Golongan protein apabila sudah dalam bentuk asam amino diserap oleh villi kemudian masuk ke pembuluh darah kapiler. Nah, dari pembuluh darah kapiler ini ya, monosakarida dan asam amino masuk ke organ hati melewati pembuluh yang namanya vena porta hepatica. Sedangkan lemak yang sudah menjadi asam lemak dan gliserol ini di villi masuk ke pembuluh lakteal yang nantinya akan menuju pembuluh limfa. Nah, bagaimana caranya nutrisi-nutrisi ini bisa beredar ke seluruh tubuh? Nah, kita ingat yang namanya sistem metabolisme pastinya berkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi, sistem pencernaan juga erat kaitannya dengan sistem peredaran darah. Jadi kalau digambarkan, makanan dari usus, terutama karbohidrat dan protein, diserap oleh villi, dibawa dulu kemana? Masuk dulu ke hati. Oke, dari hati baru dibawa ke jantung. Nah, baru dari jantung kemana? Baru jantung ke seluruh tubuh. Kepala, ke mana? Kepala, ke semua sel-sel tubuh kita. Bagaimana dengan lemak? Lemak dari usus masuk ke pembuluh limfa. Pembuluh limfa ini nantinya kan juga masuk ke jantung, baru beredar ke seluruh tubuh. Demikian seterusnya. Oke? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.